Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan 1. Hikmatun Nazila, 2. Hizatun Nabila, 3. Iska Hidayat, 4. Irji ila Rabbiki. Nah, kami membuat tugas ini yaitu untuk menempuh mata kuliah matematika diskrit dengan materi kami yaitu fungsi pembangkit untuk permutasi. Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang fungsi pembangkit untuk permutasi. Nah, dalam fungsi pembangkit ini disebut juga dengan fungsi pembangkit eksponen. Untuk mengembangkan fungsi pembangkit eksponen ini akan banyak memakai teorema binomial Newton. Fungsi pembangkit eksponen digunakan untuk model-model penyelesaian masalah, menyusun dan distribusi objek-objek yang berbeda. Dan karena urutan menjadi hal yang diperhatikan, maka perhatikan kita pada masalah permutasi. Nah, teman-teman semua, jadi permutasi ini konsepnya itu lebih mengutamakan yaitu penyusunan objek-objek. Nah, penyusunan ini harus berurut, itulah yang permutasi. Kita notasikan banyaknya permutasi K unsur dari N untuk unsur dengan P NK. Jadi proporsi yang pertama, misalkan terdapat K1 objek tipe 1, K2 objek tipe 2, dan seterusnya sampai Kn. Objek tipe N. Jika semua objek tersebut dipermutasikan, maka banyak permutasi yang mungkin adalah, nah di sini teman-teman bisa lihat sigma jumlahnya. Jadi jika dijumlahkan, jadi permutasi KI jadi berapa jumlah permutasinya? Per KI1, KI2, dan seterusnya. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat di sini. Contoh 1, banyaknya cara menjajar atau banyaknya permutasi dari unsur-unsur A, B, dan B. Atau banyak permutasi dari A, B, B adalah, nah dari 5 huruf tersebut ada A-nya 3 kali, B-nya 2 kali. Nah, dari itu berapa banyak bisa terbentuknya susunan. Nah, di sini karena jumlahnya 5, jadi 5 permutasi per 3 permutasi 5 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial, hasilnya 10. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah paham 5 faktorial 4 faktorial, 3 faktorial, per 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, 3 faktorialnya dicoret, jadi 5 kali 4, 20 per 2. Jadi 20 bagi 2, 10. Mungkin untuk faktorial ini teman-teman sudah paham untuk cara mencari dapatnya 10. Selanjutnya, mari kita tinjau permasalahannya. Berapa banyak kata sandi dengan panjang K? Jadi yang B, A, B itu disebut dengan K yang dibentuk dari 3 huruf yang berbeda yaitu A, B, dan C dengan syarat setiap kata sandi memuat paling banyak 1 B, paling banyak 1 C, dan sampai 3A. Nah, jumlahnya tetap 5, jadi satu kata sandi itu A-nya bolehnya bolehnya syaratnya yaitu 3, B-nya 1, dan C-nya 1. Nah, dari suatu kata sandi K1 misalnya ada A, B, C. Nah, dari itu didapatkan paling banyak 1 C dan sampai 3A. Fungsi pembangkit dari permasalahan menentukan banyaknya cara memilih K huruf dengan syarat yang ditentukan. Nah, ini syaratnya atau persamaannya yaitu 1 ditambah AX ditambah A kuadrat X kuadrat ditambah A pangkat 3, X pangkat 3, 1 ditambah BX, 1 ditambah CX. Setelah dijabarkan dan disederhanakan, maka diperoleh seperti persamaan berikut. Nah, jadi persamaan yang ini, penjabaran dari yang ini. Nah, jadi kalau teman-teman langsung mengalihkan seperti 1 kali 1, 1 kali BX yaitu BX. Nah, nanti pas dikelompok-kelompokkan menghasilkan 1 ditambah buka kurung A tambah B dan seterusnya. Nah, koefisien XK dalam 2.1
dalam 2.1 yang ini 2.1. Menginformasikan semua cara yang mungkin untuk mendapatkan K huruf. Misalnya terdapat 3 cara memilih 4 huruf, yaitu AABC atau AAAB atau AAAC. Nah, menurut proposisi 2.1 jika dipilih AABC terdapat, nah di sini kan A faktorial 4 faktorial. Nah, di situ mohon maaf teman-teman, mungkin salah pengetikkan. Jadi A B, C. Nah, untuk faktorialnya yaitu 4 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial 1 faktorial 1 faktorial. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kenapa dia 4, karena jumlah K-nya itu 4. 2 tuh dari A-nya 2, B-nya 1, C-nya 1. Makanya 4 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, dan didapatkan hasilnya 2. Nah, di sana teman-teman bisa lihat dari persamaan dari pembentukan K yang pertama yaitu AABC. Nah, dari AABC ini terdapat 12 bentuk K permutasi yang bersesuaian, yaitu ada AABC, AACB, ABAC, ABCA, ACAB. Nah, di sana ada 12 jumlahnya. Nah, selanjutnya ini yang pertama. Yang kedua, jika dipilih AAAB terdapat 4 faktorial per, mohon maaf teman-teman, di sini saya lupa melihat kembali. Jadi di sini per 4 faktorial per 3 faktorial 1 faktorial. Nah, hasilnya 4. Jadi permutasi yang bersesuaian dari K tersebut adalah persamaan K ini, K yang ini AA. Jadi persamaannya kan ada 3. Nah, persamaan yang ini, selanjutnya yang kedua ada AB. Nah, dari ini nih dapat persamaannya 4. Nah, 4 ini jika dijabarkan jadinya kayak gini. AAC, AABA, ABAA, dan BAA. Nah, di sini mohon maaf teman-teman, di sini sebenarnya bukan AAC tapi AAB. Selanjutnya itu persamaan nomor 3 yaitu AC. Nah, dari AAC tersebut didapatkan 4 hasil permutasinya, yaitu bisa teman-teman lihat di sini AAC, AACA, dan seterusnya. Nah, demikian banyaknya kata sandi dengan panjang 4 yang dapat dibentuk adalah permutasi yang ini kita kelompokkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, jadi permutasi yang ini ya. Oke. Nah, permutasi yang ini 1, 2, 3. Nah, permutasi yang terbentuk adalah 4 faktorial per 2 faktorial. Nah, ini dari panjang 4 yang terdapat yang tadi tuh. Baik. Nah, selanjutnya dipakai dalam hal itu coba menggunakan, nah kalau kita mencari faktorial tadi tuh menggunakan FPB dia tidak bisa, makanya kita mencoba menggunakan FPE. Dalam hal ini ekspresi dari FPE itu ialah AX pangkat P per P faktorial, berarti banyaknya huruf A dalam kata sandi tersebut adalah P. Nah, jadi jika huruf A-nya ada 3 berarti P-nya 3. Begitu juga ekspresi BXQ per Q faktorial dan CXR per R faktorial secara berturut, berarti banyak hurufnya B dan C dalam kata sandi tersebut adalah Q dan R. Dengan demikian fungsi pembangkit dari permasalahan menjadi, nah ini bentuk permasalahannya teman-teman, fungsi pembangkitnya. Nah, setelah A, B, dan C masing-masing diganti dengan 1 diperoleh persamaan skematik. Ternyata skematik ini belum merupakan skematik yang memuaskan karena koefisien X4 dalam 2/3 belum identik dengan 2/3. Tetapi sebenarnya bila kita pikir ini sebagai fungsi pembangkit eksponensial dengan memperhatikan koefisien XK. Nah, ini kan rumus yang asli kita tadi, sehingga 2.3 karena
XK per K. Nah XK ini kan tadi jumlah berapa bentuk persamaan yang akan kita bentuk. Nah, X ini jumlahnya berapa, pangkat. K ini berapa yang terbentuknya kan. Terlihat bahwa seperti persamaan ini. Nah, ini persamaan yang sudah dihasilkan dari atas fungsi pembangkitnya, dan ini fungsi pembangkit permutasi atau fungsi pembangkit eksponensial. Terlihat bahwa sama dengan koefisien X pangkat 4 per 4 permutasi. Selanjutnya, PX pada 2.4 merupakan fungsi pembangkit dari permasalahan di atas. Koefisien XK, X pangkat K per K permutasi dalam PX menyatakan banyaknya kata sandi permutasi dengan panjang K. Nah, jadi X ini kan tadi berjumlah 4 dengan panjang K. Nah, ini panjang K ini tadi ada berapa gitu. Kita mencari ada A tadi. Nah, itu adalah panjang K, ada panjang 4. Nah, kita kan tadi soalnya itu panjang 4. Makanya X-nya berapa? Panjang 4. Nah, per 4 permutasi. X-nya berapa tadi? Menyatakan banyak K yang dapat dibentuk dengan sebagai contoh terdapat 4 faktorial. Jadi, nah, di sini teman-teman bisa di sini teman-teman bisa lihat. Nah, kenapa di sini udah gabungan? Karena di sana kan kita mencari 4 kata sandi mencari kata sandi dengan panjang K. Nah, panjangnya kan ada 4. Jadi makanya 4 faktorial. Nah, yang di lingkaran biru ini adalah jumlah permutasi yang sudah kita dapatkan dari 3 persamaan tadi. Maka 20 kata sandi dengan syaratnya A 3 kali, B 1 kali, C 1 kali. Nah, itu syarat dari soal pertama tadi. Nah, dengan panjang 4 dan 3 faktorial ini dengan panjang 3. Ini jika kita mencari dengan menggunakan rumus. Sebenarnya bisa tergantung teman-teman nanti memahaminya. Baik, cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan. Baiklah, selanjutnya proposisi 2.2. Misalnya terdapat P tipe objek dengan NI objek, tipe I untuk I kurang sama dari P lebih sama dari 1, maka banyaknya permutasi K sedemikian hingga dalam setiap permutasi terdapat paling banyak NI objek tipe I sama dengan koefisien X pangkat K per K faktorial dalam fungsi pembangkit eksponensial berikut ini. Px sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah dan seterusnya X pangkat NI per N 1 faktorial dikali 1 ditambah X ditambah dan seterusnya X pangkat NI per N2 faktorial dan seterusnya dikali 1 ditambah X ditambah dan seterusnya X pangkat NP per NP faktorial, di mana proposisi berikut ini penting dalam pemecahan permasalahan yang melibatkan fungsi pembangkit eksponensial. Selanjutnya yang ketiga yaitu proposisi 2.3, di mana E pangkat NX sama dengan 1 ditambah NX ditambah NX pangkat 2 per 2 faktorial ditambah NX pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Yang kedua, E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2 sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah X pangkat 6 per 6 faktorial ditambah dan seterusnya. Yang ketiga, eksponen pangkat X dikurang eksponen pangkat min X per 2 sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah X pangkat 7 per 7 faktorial ditambah dan seterusnya. Baiklah, kita masuk pada contoh, yaitu contoh 1. Tentukan berapa banyak cara menempatkan 25 orang dalam 3 ruangan dengan paling sedikit 1 orang tiap ruangannya. Penyelesaiannya, fungsi pembangkit eksponen untuk masalah ini adalah
X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya dalam kurung pangkat 3 sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya dikali tutup kurung dikurang 1 tutup kurung dipangkatkan 3, maka didapatkan eksponen pangkat X dikurang 1 dipangkatkan 3, maka didapatkan hasilnya eksponen pangkat 3x dikurang 3 dikali eksponen pangkat 2x ditambah 3 dikali eksponen x dikurang 1. Dengan menggunakan proposisi 2.3 yang bagian 1 diperoleh sama dengan sigma 3 pangkat R dari 0 sampai tak hingga dikali X pangkat R per R faktorial dikurang 3 sigma 2 pangkat R dari R dari 0 sampai tak hingga dikali X pangkat R per R faktorial ditambah 3 sigma X pangkat R per R faktorial R dari 0 sampai tak hingga dikurang 1, maka didapatkan hasilnya sigma 3 pangkat R dari 0 sampai tak hingga dikurang 3 dikali 2 pangkat R ditambah 3 lalu dikali X pangkat R per R faktorial dikurang 1, maka koefisien dari X pangkat 25 per 25 faktorial adalah 3 pangkat 25 dikurang 3 dikali 2 pangkat 25 ditambah 3. Yang A, berapakah banyaknya baris kuartenir R angka yang memuat paling sedikit 1, paling sedikit 1, 2, dan paling sedikit 1, 3. Nah, B, ada berapa banyak barisan binair R angka yang memuat 0 sebanyak genap dan 1 sebanyak genap pula. Jawaban pada soal A, pada barisan kuartenir secara umum terdapat 4 angka yang berbeda, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Angka 0 bisa muncul 0 kali atau 1 kali atau 2 kali dan seterusnya. Sedangkan untuk setiap angka 1, 2, atau 3 dapat muncul paling sedikit sekali. Dan berurutan angka dalam satu barisan diperhatikan. Maka untuk menjawab permasalahan di atas kita dapat menggunakan fungsi pembangkit eksponensial. Nah, lalu kita masukkan pada Px berarti sama dengan 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah selanjutnya per dalam kurung pangkat 3. Nah, 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 3 pangkat 3 per faktorial ditambah selanjutnya dalam kurung pangkat 3 sama dengan E pangkat X dalam kurung E pangkat X dikurang 1 sama dengan E pangkat X dalam kurung E pangkat 3X dikurang 3E pangkat 2X ditambah 3E pangkat X dikurang 1 dikalikan berarti E pangkat 4X dikurang 3E pangkat 3X dikurang 3E pangkat 2X dikurang E pangkat X menghasilkan dalam sigma berarti 4X kurung R per faktor R faktorial sigma dari R sama dengan 0 menuju tak hingga. Begitu selanjutnya, berarti banyak barisannya sama dengan koefisien dari E pangkat X per R faktorial dalam Px sama dengan P pangkat R dikurang 3 titik kali 3 R ditambah 3 kali 2 pangkat R dikurang 1 berarti R kecil dari 0 sama juga dengan 4 pangkat R dikurang 3 R tambah 1 ditambah 3 kali 2 R dikurang 1 3 kali 2 pangkat R dikurang 1 berarti R-nya kecil dari 0. Lanjut kita pada jawaban nomor 2, berarti pada nomor B ini ada dua angka yang berbeda yaitu 0 dan 1. Karena 0 dan 1 muncul sebanyak bilangan genap pada setiap barisan, maka fungsi pembangkit dari persoalannya yaitu Px sama dengan 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah X pangkat 6 per 6 faktorial ditambah selanjutnya dalam kurung pangkat 2 sama dengan berarti E pangkat X ditambah E pangkat min X
per 2 faktorial dalam kurung pangkat 2 sama dengan E pangkat 2X ditambah E min 2X ditambah 2 per 4 setengah sama dengan 1 per 2 di dalam kurung E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2 ditambah 1 per 2. 1 per 2 E tambah X 2X pangkat 2 per faktorial 2 pangkat 4 per faktorial sampai selanjutnya ditambah 1 per 2 sama dengan 1 ditambah 2 X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 2 pangkat 3 X 4 faktorial X pangkat 5 X pangkat 6 per faktorial sampai selanjutnya. Nah, berarti banyaknya barisan yang dimaksud adalah koefisien X per R faktorial dalam PX, yaitu alfa R dengan alfa R berarti 0 bila R ganjil, 1 bila R sama dengan 0, 2 bila R pangkat R dikurang 1 genap, dan R besar dari 0. Nah, 3. Yang mana soalnya A. Tentukan banyaknya cara mendistribusikan R macam objek yang berbeda ke dalam N sel yang berbeda jika setiap sel mendapatkan paling sedikit satu objek. B. Tentukan banyaknya cara mendistribusikan R macam objek yang berbeda ke dalam N sel yang identik bila sel-sel mendapatkan paling sedikit satu objek. Baiklah, untuk cara penyelesaiannya, yang pertama, A. Fungsi pembangkit dari permasalahan ini adalah Px sama dengan dalam kurung X per 1 faktorial ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial sampai seterusnya tutup kurung pangkat N sama dengan dalam kurung E pangkat X dikurang 1 pangkat N sama dengan dalam kurung N per 0 E pangkat XN ditambah dalam kurung N per 1 E pangkat X dalam kurung N kurang 1 dikali min 1 pangkat 1 tambah dalam kurung N per 2 E pangkat X dalam kurung N kurang 2 kali min 1 pangkat 2 tambah sampai seterusnya tambah dalam kurung N per K E pangkat X dalam kurung N kurang K dikali min 1 pangkat K sampai seterusnya ditambah min 1 pangkat N dalam kurung N per N sama dengan dalam kurung N per 0 E pangkat XN dikurang dalam kurung N per 1 E pangkat X dalam kurung N kurang 1 tambah dalam kurung N per 2 E pangkat X dalam kurung N kurang 2 sampai seterusnya. Untuk K besar sama 0, kecil sama N, koefisiennya X pangkat R per R faktorial dalam E pangkat X dalam kurung N kurang K adalah dalam kurung N kurang K pangkat R. Maka koefisien XR per R faktorial dalam PX adalah sigma NK sama dengan 0 dalam kurung min 1 pangkat K dalam kurung NK dalam kurung N kurang K pangkat R. Jadi banyak cara yang dimaksud adalah sigma NK sama dengan 0 dalam kurung min 1 pangkat K dalam kurung NK dalam kurung N kurang K pangkat R. Baik, untuk yang kedua yaitunya B, karena N sel identik maka jawaban A harus dibagi N faktorial. Jadi banyak cara mendistribusikan R macam objek yang berbeda ke dalam N sel yang identik sedemikian sehingga setiap sel memperoleh paling sedikit satu objek adalah S dalam kurung R, N sama dengan 1 per N faktorial sigma NK sama dengan 0 dalam kurung min 1 pangkat K dalam kurung NK dalam kurung N kurang K pangkat R. S dalam kurung R, N dikenal sebagai bilangan Stirling kedua. Perhatikan untuk N besar dari R, S dalam kurung N kurang R sama dengan 0 sebab tidak ada cara menempatkan R macam objek ke dalam besar dari R sedemikian sehingga tiap sel memperoleh paling sedikit satu macam objek.